besar. Dia coba lagi, ya. Dia coba lagi untuk dekatin Bapak tadi, ya, dengan berbagai macam cara. Akhirnya Bapak tadi mulai tertarik untuk mengajari terbang. Nah, tetapi Bapak itu mengajarkan dengan cara yang dianggap benar. Caranya dia yang dianggap benar. Dengan cara menaruh burung tadi di ballpoint, ya, karena dia nggak tahu kalau burung itu bisa terbang dengan diajari. Dia hanya merasa dia nggak bisa terbang. Jadi dia ditaruh di atas ballpointnya dia gitu. Dia coba taruh lagi di atas pohon. Nah, tapi tidak sampai. Kemudian dia mulai mengajari dengan cara yang dia pikir benar, yaitu dengan cara membayangkan pesawat. Dia buat pesawat, dia terbangkan, dan kemudian burung kecil itu mengikuti persis apa yang dilakukan sampai jatuh, pesawatnya jatuh dengan bagian depan terlebih dahulu, burung itu pun jatuh dengan kepalanya terlebih dahulu. Jadi seorang anak itu adalah peniru yang luar biasa. Sampai kemudian si bapak ini menemukan dengan mengepak-ngepakkan tangannya. Nah, burung kecil tadi mulai mencoba. Ya, mencoba. Ketika sudah memperoleh kesenangan dengan awal proses belajar, gangguan datang yaitu masalah pekerjaan dia. Menjadi bimbang di sini. Mana yang saya prioritaskan? Saya meneruskan mengajari burung kecil ini terbang, atau saya lebih mengutamakan karir saya. Busnya datang. Tapi rupanya pilihannya sudah terlanjur jatuh hati pada burung kecil ini. Dia melakukan berbagai cara, dia menyamakan dirinya dengan burung kecil itu dengan menempelkan berbagai kertas post-it di badan dia, sehingga kalau burung ini melihat dia adalah seekor burung besar, lalu mulailah proses belajar sampai akhirnya terjadi terbang yang pertama. Dan itulah sukacita yang didapat oleh mereka berdua. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana dengan kita? Pertanyaannya itu, bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Seandainya bapak-bapak tadi adalah diri kita sebagai orang tua, dan burung tadi adalah anak-anak. Yuk kita refleksikan bersama. Sikap mana yang selama ini sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Sorry. Nah, bayi ketika lahir, dia mukanya semua seperti ini. Menyenangkan. Tapi pertanyaannya akan sama. Akan jadi apakah aku nanti? Ya, karena begitu anak lahir, jutaan harapan ditimpakan kepada dia. Harapan siapa? Harapan orang tua, harapan neneknya, harapan kakeknya, harapan omnya. Mungkin kalau dia adalah seorang adik ya, harapan kakaknya. Tiba-tiba dia baru lahir, sudah diberikan beban yang luar biasa. Harapan-harapan yang sebenarnya kita nggak pernah tanya. Dia mau nggak dengan harapan-harapan yang kita taruh di dalam pundak anak ini. Nah, akhirnya yang terjadi adalah seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, muka yang tadi sukacita, muka ini akan berubah menjadi seperti ini. Ya, karena yang dibebankan terlalu berat. Friend text that I hate growing up. Saya malas tumbuh besar, ya. Saya malas tumbuh besar. Karena apa? Dia bingung masa depan seperti apa yang sedang dipersiapkan. Ayo belajar, ayo kamu harus ini, harus ini, harus ini. Semua yang pada dasarnya itu belum tentu diinginkan oleh si anak. Gitu ya. Belum tentu diinginkan oleh dia. Pernah nggak kita bertanya apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukan yang mama dan papa inginkan. Biasa kata-kata kita kan ini, mama mau atau papa mau, papa ingin, tapi anak ini ingin enggak? Gitu ya. Sehingga wajahnya menjadi seperti ini Bapak dan Ibu.
Nah, karena kita fokus pada apa yang kita inginkan, ya, karena ini merasa berkat saya, gitu ya, berkat saya, jadi milik saya, gitu, ya. Padahal berkat itu untuk dibagi, untuk dikembangkan, bukan untuk dimiliki sendiri, ya. Kita melakukan hal yang kita pandang benar, tapi pada hakikatnya itu kurang tepat untuk tumbuh kembang anak-anak yang sudah diberikan Tuhan kepada Bapak dan Ibu. Ya, nah, Bapak dan Ibu, setiap anak itu sebenarnya sudah memiliki bekal yang sangat lengkap dari Tuhan sejak keberadaannya. Jadi sejak keberadaannya, artinya sejak di dalam kandungan, Tuhan itu sudah memberikan bekal yang sungguh sangat lengkap, ya, komplit, paket komplit anak-anak itu. Karena di firman Tuhan dikatakan saat menjadikan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Sedangkan pada menciptakan yang lain, Tuhan hanya mengatakan itu baik. Tuhan melihat itu baik. Tapi saat menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Ya. Jadi anak-anak ini sudah sangat lengkap bekalnya. Karena itu Bapak dan Ibu, sebenarnya tidak ada anak yang tidak juara. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua menolong dia, menstimulasi dia, memberikan gizi yang cukup agar dia bisa menjadi sang juara. Yuk, Bapak dan Ibu tahu ini di mana? Ya, ini adalah salah satu gunung batu ya di Amerika sana yang dipahat dengan wajah dari Presiden Amerika. Nah, pertanyaannya, bisakah anak-anak kita membuat karya fenomenal seperti ini? Ya, itu pertanyaannya. Sama-sama asal-usulnya dari bayi, kemudian menjadi orang dewasa. Anak kita pun nanti begitu, dari bayi menjadi orang dewasa. Namun pertanyaannya, bisakah anakku membuat karya fenomenal seperti ini? Berikutnya, ini ada di hitung berapa orang yang naik, berapa barang, ya. Ini perhitungan yang sangat detail. Kalau perhitungannya meleset, maka mobil ini nggak akan jalan. Ya, ini hal yang luar biasa. Pertanyaannya, mampukah anak-anak kita juga menghitung serumit ini? Ya, kalau anak lain mampu, harusnya anak kita mampu. Nah, kuncinya di mana? Ya, kuncinya di mana? Nah, saya suka sekali gambar ini, Bapak dan Ibu. Ini harapan kami ya sebagai orang tua, anak-anak itu sampai tua akan bahagia seperti ini ya. Itu, sampai tua bahagia seperti ini ya. Itu. Nah, jadi jawaban dari dua hal tadi itu semuanya mungkin terjadi, mungkin sangat amat mungkin dilakukan oleh anak-anak kita. Itu ya. Nah, tapi kita lihat yuk ya, kita lihat mengapa ini yang kita amati terjadi, berkelahi ya. Anak-anak demo, bahkan tidak tahu apa yang didemokan. Nah, ini mereka mengatakan bekerja sama. Padahal ini kan fatal sekali, nyontek. Ya, ketidakjujuran ada di sini. Ya, selain nggak jujur, tidak percaya diri ada di sini. Ya. Kenapa ini yang terjadi? Anak berbohong. Sekalipun dikasih tahu bohong itu dosa, tapi tetap ya. Saya nggak tidur di kelas, cuma sedang kusyuk berdoa, ya, mencari berbagai alasan, tidak mau mengakui secara sportif bahwa dia sudah melakukan pelanggaran. Nah, kenapa ini yang terjadi setelah anak tumbuh menjadi remaja dan dewasa? Ini yang perlu kita cermati bersama, ya. Kenapa anak kita yang dulu lucu sekali, gitu ya, itu tumbuh besarnya akan menghadapi tantangan-tantangan seperti ini.
Yuk Bapak Ibu, kita simak. Saya hanya menyampaikan sedikit saja ya. Bang Haji mengatakan sungguh terlalu gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, ini Bang Haji bilang nih, sungguh terlalu, termasuk dia, anaknya kan jadi pemakai narkoba ya. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab sampai terjadi ini tadi? Ya, mari kita simak Bapak dan Ibu. Guru dan orang tua. Saya taruh kata orang tua lebih dahulu daripada guru, karena orang tua ini adalah guru yang pertama dan utama di rumah. Ini nggak bisa dialih tugaskan. Ya, jadi mendidik anak itu adalah tugas yang utama dan pertama bagi orang tua. Apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, ini sebenarnya berkat dari Tuhan untuk mengembalikan fungsi orang tua sebagai guru yang pertama dan utama. Nah, yang kedua guru. Karena ini layer kedua yang melakukan pendidikan setelah orang tua. Ya. Jadi, dua orang inilah yang bertanggung jawab termasuk saya. Ya, saya orang tua, saya guru, saya trainer guru. Wah, double 3 ya. Jadi ini yang orang-orang yang paling bertanggung jawab. Nah, berbahagialah kita. Ya, kita mesti bangga dengan ini, dengan berkat ini, karena kita dilibatkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan anak-anak. Itu ya. Jadi menjadi orang tua itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, karya penciptaan Tuhan itu terjadi lewat keluarga. Dan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kesejahteraan, untuk sukacita, untuk dunia semakin baik. Dan kita sebagai orang tua memegang peranan penting, diberikan tugas yang pertama dan utama oleh Tuhan untuk menjaga anak kita, mendidik anak kita, dan memastikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan layer kedua adalah guru. Yuk kita lihat ya. Saya bahas sedikit saja karena masih banyak sebenarnya faktor lain, tapi saya bahas sedikit tentang larangan Bapak dan Ibu. Ini yang sering kita lakukan. Larangan ya, itu mematikan kreativitas dan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Jadi semakin sering anak dilarang, itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita mematikan kreativitas dan kemampuan anak untuk memecahkan sebuah masalah. Terus pertanyaannya, kalau gitu gimana Bu Resni? Dibiarin aja anak-anak? Tidak dibiarkan saja, tapi diberi rambu-rambu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Dan mengapa? Nah, itu kata kuncinya. Mengapa? Mengapa itu dengan konsekuensinya. Jadi katanya kata kuncinya bukan hukuman ya Bapak dan Ibu. Jangan nanti Bapak hukum ya, nanti Mama hukum ya. Ini anak akan melawan ya. Tapi kalau kita katakan kamu harus siap loh dengan konsekuensinya, dengan risikonya, siap enggak bertanggung jawab. Nah, ini akan berbeda ya. Sorry. Maaf ya Bapak dan Ibu, saya sedang sedikit flu ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Apa dampak larangan? Ini, dampak negatif dari kata jangan atau tidak boleh. Jangan. Ya. Yang pertama, itu anak lebih suka karena kalau dia mencoba sesuatu ya, dia akan berhadapan dengan wajah orang tuanya yang marah gitu. Jadi lebih baik udahlah saya nggak coba apa-apa. Yang penting saya jadi anak manis duduk tenang. Termasuk di sekolah juga gitu ya, kalau gurunya lebih sering mengatakan jangan kayak gitu, anak akan duduk manis diam. Ya, karena itu lebih aman buat dia. Lalu yang berikutnya. Nah, mematikan kreativitas. Nah, kalau anak kreativitasnya mati, berarti masa depannya juga
matikan. Gitu. Karena saat ini yang survive, yang akan terus menjadi orang yang unggul, hanya anak-anak yang kreatif. Karena nanti nggak akan ditanya lagi ke depan Bapak dan Ibu, berapa IP kamu, itu tidak terlalu menentukan untuk diterima di tempat kerja. Yang diterima di tempat kerja adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk tempat saya, untuk perusahaan saya. Itu pertanyaannya akan seperti itu. Ya. Dan akan dicek di media sosial anak itu. Apa yang dia posting, apa grup apa yang dia ikuti. Ini sangat menentukan. Nah, kalau anak ini kreatif, dia akan posting hal-hal kreatif yang menyenangkan. Lapangan kerja terbuka luas buat dia. Lalu yang ketiga, kalau anak sering dilarang, dia akan tumbuh menjadi pengekor, follower. Dia nggak punya jati diri. Karena apa? Karena dia takut salah. Jadi lebih baik saya ikut aja orang lain. Gitu. Dia nggak berani memimpin karena pemimpin itu beresiko. Gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin anak-anaknya tumbuh menjadi seorang pemimpin, biarkan dia mengeksplorasi dirinya. Ya. Yang keempat, anak akan dikendalikan oleh rasa khawatir. Ya. Lalu dia akan cari aman nantinya. Cari aman ya tadi, saya nggak tidur kok, saya hanya khusyuk berdoa, mencari aman, kemudian berbohong. Ya, salah satunya berbohong itu bukan anak bermaksud jahat juga, karena dia sedang mencari rasa aman. Ya, takut berimajinasi karena beresiko. Ya, dia takut berimajinasi karena itu beresiko. Maka dia tidak akan bisa menciptakan hal-hal yang baru. Padahal kecerdasan intuisi, di mana kecerdasan ini adalah kecerdasan yang luar biasa, ya, kecerdasan paling tinggi, itu ada di anak usia dini. Nanti kalau di parenting lanjutan, saya masih bisa menjadi berbagi, saya akan bahas tentang bagaimana kecerdasan intuisi. Ya, itu ada di anak usia dini. Jadi anak-anak itu bisa berimajinasi dan kemudian menceritakan imajinasinya. Karena buat anak yang berkembang terlebih dahulu itu adalah bahasa. Dibandingkan menggambar, menulis, itu skill yang membutuhkan stimulasi yang bertahap. Tidak bisa tiba-tiba anak menulis. Nah, kecerdasan berimajinasi, membayangkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu paling tinggi di usia anak-anak usia dini. Nah, ketika difasilitasi oleh orang tua di rumah, ya, mereka boleh bereksplorasi, memakai rumahnya sebagai area bermain, sebagai lab buat dia, anak Bapak dan Ibu akan menjadi seorang pencipta yang luar biasa ke depan. Gitu ya. Kalau ditanya, coba penemu pesawat, apa yang dilakukan? Dia mencoba berimajinasi. Dia melihat capung. Ya, kok bisa? Gitu. Lalu dia coba dan seterusnya. Nah, yang terakhir, anak akan menghalalkan segala cara guna menghindari amarah. Ini. Apa saja dia akan lakukan, yang penting dia tidak dimarahi. Termasuk memanipulasi temannya. Oh enggak, tadi bukan aku, tapi dia. Jadi dampak kata jangan, larangan dengan nada yang negatif, yang keras, Bapak dan Ibu, itu sebaiknya dihindari karena dampaknya sangat-sangat tidak baik. Ya, sekarang saya mau ngajak Bapak dan Ibu sedikit bermain. Ya, coba ya Bapak dan Ibu pejamkan mata sebentar saja. Saya nggak menghipnotis kok ya. Ya, coba pejamkan mata sebentar, lalu ikuti apa yang saya perintahkan ya. Jangan membayangkan gajah. Sudah saya bilang, jangan membayangkan gajah berwarna ungu yang besar. Sekali lagi, jangan membayangkan gajah berwarna ungu, gajahnya itu besar sekali, jangan. Oke, buka mata. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, apa yang dibayangkan? Apa yang dibayangkan? Gajah. Ada di depannya sudah saya katakan, jangan. Sekarang coba gajahnya diganti. Jangan nakal.
jangan berisik, ya, jangan melawan orang tua. Yang dilakukan adalah sebaliknya. Ya, tapi coba kita lebih positif. Nah, yuk bantu mama. Gitu. Oh, mama tahu kamu anak yang pintar, pasti besok bangun tepat waktu. Bisa nggak tolong mama suaranya dikecilkan sedikit? Ya, itu akan jauh lebih dilakukan daripada kita memakai kata jangan. Nah, yuk Bapak dan Ibu, nanti dicoba di rumah, ya, memilih kata-kata yang lebih positif, lebih memberdayakan, ya, supaya anak-anak kita juga tidak akan terkena dampak yang negatif. Oke ya, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Setiap anak adalah juara. Ini konsepnya. Setiap anak itu juara. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di wajah anak Bapak dan Ibu, ayo sekarang yang dengan anak-anaknya coba dilihat wajahnya, ya, yang bersama putra-putrinya. Lihat mereka sebagai sang juara. Ya, di setiap anak itu juara. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ini diberi anak 5, berkatnya luar biasa, 5 orang juara. Ya, beri 2 orang juara. Ya, asalkan kita mau membantu dia menjadi juara. Ini kata kuncinya. Kita sebagai orang tua merespon berkat dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Ya, supaya berkat terindah ini nanti pun bisa memberkati banyak orang. Gitu ya. Itu. Yuk kita lihat ya Bapak dan Ibu. Ini anak usia dini. Mereka adalah generasi penerus bangsa, termasuk gereja ya. Jadi perlu mendapat perhatian yang sangat serius ya. Masa depan kita ada di mereka. Nah, sejak lahir anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan. Yuk kita temukan potensi mereka ya. Potensi tersebut perlu dirangsang, perlu distimulasi, difasilitasi supaya dapat berkembang dengan optimal. Nah, ini peran kita menjawab berkat Tuhan, memberikan stimulasi, memberikan nutrisi, memberikan fasilitas supaya dapat berkembang dengan optimal. Apakah fasilitas harus membeli? Tidak. Kita jadikan rumah itu sebagai areal bermain buat anak-anak. Jadi nggak perlu ada meja tamu yang besar-besar. Singkirkan semua supaya anak bisa lari-lari, ya. Lalu anak diajak untuk melakukan banyak pekerjaan di rumah, ya. Itu menstimulasi berbagai macam kecerdasan dia, gitu ya. Nanti dibahas di lain waktu tentang ini ya. Nah, maka Bapak dan Ibu perlu kita pahami bersama masa usia dini ini masa yang peka dan amat sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Nah, disinilah saatnya 5 tahun pertama Bapak Ibu perlu investasikan semua untuk tumbuh kembang anak. Ya, yuk kita lihat ya. Apa yang Tuhan kasih untuk anak kita? Otak. Yang pertama otak. Jadi Tuhan pertama kali menciptakan itu otak, ya, bukan jantung tapi otak. Karena itu semua itu berpikir, merasa, ya, semua itu adanya di otak, ya. Tuhan memberikan 100 miliar neuron. Ini neuron Bapak dan Ibu yang bulat besar ini. Inti sel otak itu namanya neuron. Lalu 100 triliun sinaps. Jadi satu neuron ini bisa bercabang-cabang, itu menghasilkan sinaps. Itu kenapa nanti belajar itu berulang-ulang. Ya, next time kita belajar bagaimana mendidik anak ramah otak, gitu ya. Oke, berikutnya pembentukannya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Bapak dan Ibu, pembentukan otak ini adalah 16 hari sesudah pembuahan. Nah, ini kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa di dalam diri kita, terutama ibu-ibu ya, itu ada kehidupan. Kita baru sadar setelah 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Tapi 16 hari itu otak sudah mulai terbentuk. Ini berkat Tuhan.
yang pertama. Kita lihat ya. Awal otak itu bentuknya kayak tabung. Bagian atas ini akan menjadi otak, 3 bagian otak. Yang ke bawah ini, tabung yang ke bawah, future spinal cord, ini yang menjadi bagian dari sumsum tulang belakang. Maka hati-hati Bapak dan Ibu dengan bagian punggung anak, karena di sini semua pusat syaraf manusia ada di sini. Kalau terjadi gangguan di syaraf belakang, ya di sumsum tulang belakang itu, maka bisa fatal akibatnya. Kebutaan pun bisa terjadi, kelumpuhan bisa terjadi karena gangguan di bagian punggung ya. Lalu usia 4 minggu 1 bulan sudah ada mata, 3 bagian otak sudah mulai terbentuk ya. Ini nanti jadi otak cerdas, ada nanti bagian sistem limbik yang mengontrol emosi, dan ada batang otak yang mengontrol tentang bagaimana seseorang itu hidup, tetap bisa hidup. 7 minggu, ya 7 minggu kurang lebih 1,5 bulan ya, itu otak besar, otak cerdas ini semakin membesar. Ini sistem limbik ada di sini semakin besar dan batang otak pun semakin jelas. Nah, bagian terbesar dari 3 bagian otak itu adalah neokortex atau otak cerdas. Jadi kalau kita taruh tangan kita segini, nah seginilah besarnya neokortex. Ini otak cerdas. Dan dia hanya bekerja pada saat kita senang. Kalau kita nggak senang, dia sedikit-sedikit macet gitu ya. Jadi di sini. Tuh. Terus ini 3 bulan, ini otaknya sudah mulai terbentuk. 6 bulan lobus-lobus ya, bagian-bagian yang lebih detail di dalam otak sudah ada. Jadi di 6 bulan itu sudah ada. Nah ini pada saat anak lahir, ya begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya skip dulu ini ya. Nanti saya akan putarkan kalau waktu saya cukup ya. Bagaimana tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu ya. Saya skip dulu. Nanti di akhir sesi kalau masih cukup saya akan putarkan. Saya janji akan saya putarkan. Nah, bagaimana pengaruh kecukupan nutrisi, kasih sayang ya, dan stimulasi terhadap jumlah pencabangan sel otak. Jadi ada 3 nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi itu yang terus-menerus diberikan akan menambah jumlah pencabangan otak atau sinaps. Ini awal lahir Bapak dan Ibu. Ini neuronnya ya yang tadi 100 miliar dan sinapsnya yang jumlahnya 100 triliun. Nah, cukup nutrisi, kasih sayang dan stimulasi, dia akan tumbuh semakin rimbun cabangnya, ya. Tapi kalau kurang nutrisi, kurang kasih sayang dan kurang stimulasi, maka cabangnya tidak terlalu rimbun. Nah, sekarang tinggal pilihan ada di Bapak Ibu. Apakah Bapak dan Ibu akan menstimulasi dengan baik, mencurahkan kasih sayang sepenuh-penuhnya, dan memberikan stimulasi yang benar, nutrisi yang sehat, maka Bapak dan Ibu akan memperoleh anak dengan cabang sinaps. Ketika sinaps ini sudah bertemu satu sama lain, itu seumur nggak akan pecah, nggak akan rontok. Nah, apa kabar untuk anak-anak yang tadi kurang nutrisi, kurang stimulasi? Pada usia 2 tahun, itu akan mengalami namanya myelinasi atau pruning, rontok. Jadi yang nggak dipakai ya, yang nggak dipakai itu akan rontok. Nanti di usia 14 tahun juga mengalami myelinasi yang rontokan yang kedua. Kenapa rontok? Karena memang tidak nyambung sinapsnya dan tidak digunakan. Jadi pohon, nah cabang-cabang yang tidak berfungsi itu kan dipangkas, gitu. Nah supaya tidak terjadi pemangkasan pada pemangkasan yang kedua di 14 tahun, Bapak dan Ibu masih punya waktu 9 tahun untuk memberikan kasih sayang, nutrisi dan stimulasi yang luar biasa. Supaya anak-anak kita tuh benar-benar otaknya tumbuh maksimal, ya optimal gitu.
ya. Nah, untuk anak usia dini Bapak dan Ibu, kabar baiknya 1 detik itu akan tumbuh 700 sinaps baru, sambungan baru. Itu kenapa anak usia dini nggak bisa tenang, nggak bisa duduk diam. Karena di otaknya ribut, rame, toeng, 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 toeng. 1 detik tumbuh. Muncul nih serabut-serabut seperti ini jumlahnya 700. Nah, kalau serabut-serabut tadi terstimulasi ya, terstimulasi dengan baik, anak ini disayang, dia mendapatkan nutrisi yang baik, yang 700 tadi bisa akan bertahan sampai dia kembali kepada Tuhan. Bayangkan luar biasanya Tuhan sudah memberikan berkat untuk anak-anak kita. Ya. Dan siapa orang tuanya? Adalah Bapak dan Ibu. Nah, berkat ini apakah kita mau sia-siakan kembali kepada Bapak dan Ibu? Apakah mau Bapak Ibu benar-benar syukuri dengan memberikan kasih sayang yang penuh, nutrisi yang terbaik, dan stimulasi terbaik kembali kepada Bapak dan Ibu? Jadi sekali lagi semua anak sang juara. Nggak ada anak yang bodoh. Ya. Nah, Tuhan memberikan juga yang namanya kecerdasan majemuk. Ya, ada 9 kecerdasan majemuk yang Tuhan berikan. Jadi setiap anak itu juara pada bidangnya, Bapak dan Ibu. Juara pada bidangnya. Apa saja? Spasial, visual, eksistensial, logik, matematika, linguistik, verbal, naturalis, intrapersonal, interpersonal, kinestetik, ya, musikal, ya. Ada sekian banyak kecerdasan yang Tuhan berikan. Kalau semuanya terstimulasi dengan baik, maka apa luar biasanya anak kita. Dia bisa menjadi anak yang taat, takut pada Tuhan karena kecerdasan eksistensialnya kita stimulasi. Dia menjadi anak yang bisa menghayati musik. Dia bisa menjadi pelayan Tuhan dalam bernyanyi, bermain musik. Karena kita stimulasi. Dia bisa menari, bisa jadi olahragawan, bisa jadi pematung, karena kinestetiknya kita stimulasi. Dia bisa menjadi petani yang luar biasa, karena kita stimulasi naturalisnya. Dia bisa jadi pembicara yang handal, karena verbal linguistiknya terstimulasi. Dia akan jadi anak yang selalu berpikir logis, karena logik matematikanya terstimulasi. Dia juga bisa menjadi pemimpin dan bisa juga untuk mengkoreksi dirinya karena intrapersonal dan interpersonalnya terstimulasi. Ya, keren ya anak kita. Ayo sekarang Bapak dan Ibu yang anak-anaknya ada di dekatnya tolong dipeluk. Sampaikan terima kasih kepada anak-anak. Ayo silakan, saya beri waktu 1 menit, silakan dipeluk, ucapkan terima kasih. Ya, kita berikan kasih sayang. Ya, oke ya, terima kasih. Yuk kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya keren ya, berkat dari Tuhan ya. Nah, ini 5 tahun pertama yang sangat berharga. Ya, kenapa? 90% dari kompetensi kita hidup sampai kita kembali pada Tuhan itu ditentukan bagaimana kita menstimulasi, memberikan nutrisi dan kasih sayang pada 5 tahun pertama. Jadi kalau mau tanya repotnya itu ada di 5 tahun pertama saja. Ketika Bapak dan Ibu stimulasi nutrisinya bagus, kasih sayangnya penuh, anak usia 6 tahun itu sudah bisa menjadi penolong yang baik buat orang tuanya. Ya. Keren ya. 5 tahun pertama. Ini sangat menentukan. Nah, kita lihat bagaimana sensitive period pada 0 sampai 5 tahun. Angka numbers itu mencapai puncaknya, ya. Numbers itu bukan menghafal ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, waduh anak saya keren Bu Resmi bisa hitung 1 sampai 100, enggak ada kerennya. Tapi bisa mengatakan 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Itu yang dimaksud dengan numbers. Ya.
2 apel ditambah 2 mangga, itu tetap 2 apel dan 2 mangga, bukan 4. Itu baru keren. Nah, untuk sampai TKB, anak dikenalkan sampai angka 20. Ya. Lalu peer social skills. Bagaimana dia bersikap, memiliki kemampuan untuk bersikap di saat dia bersosialisasi dengan teman, ya, dia mampu menjadi teman yang baik. Itu mencapai puncaknya usia dini. Bahasa itu juga mencapai puncaknya di usia dini. Jadi kalau mau mengajarkan bahasa asing sekarang, ya, sekarang sudah boleh. Anak mampu belajar 3 bahasa sekaligus. Lalu conceptualization. Konsep, berbagai macam konsep. Sopan itu apa, permisi itu apa, tolong itu apa, gelas itu apa, lalu merah itu apa, biru itu apa, semua konsep itu juga mencapai puncaknya di anak usia dini. Habitual ways of responding, bagaimana kebiasaan dia merespon. Apakah dengan tersenyum, apakah dengan marah-marah, apakah dengan menghentak-hentakan kaki, menjerit-jerit. Ini terjadi stimulasinya, terjadi puncak perkembangannya itu di usia dini. Maka di usia dini itu jauh lebih penting mengajarkan antri daripada mengajarkan menulis. Karena di antri, ini anak diajarkan bagaimana dia tahu aturan, bagaimana dia tahu menempatkan diri, ya, bagaimana dia bertanggung jawab. Itu ada di antri. Gitu ya. Lalu emotional control, bagaimana dia mampu mengontrol dirinya. Dia tidak marah-marah. Dia bisa menyampaikan, "Mama, saya sedih loh." Dia bisa mampu menyampaikan ke papanya, "Papa, aku takut." Dia mampu menyampaikan itu. Ya. Dia mampu menyampaikan kepada adiknya, "Adik, kakak, tolong bantu aku karena aku tidak bisa, aku khawatir." Nah, ini kontrol, ya, mengontrol emosi dengan menyampaikan melalui verbal, melalui kata-kata, ini mencapai puncaknya di usia dini. Jadi nggak selalu teriak, nggak selalu nangis. Vision itu mimpi-mimpi ke depan. Apa yang dia ingin capai ke depan, itu juga mencapai puncaknya di usia dini. Maka di usia dini perlu ada banyak teladan, ya. Orang tua perlu menjadi idola bagi anak-anaknya. Ini penting banget berkaitan dengan vision. Dia punya pandangan, "Oh, papa saya orangnya penyayang. Saya nanti mau jadi orang tua yang penyayang. Mama saya orangnya lemah lembut. Saya mau seperti mama saya. Guru saya itu sangat kreatif. Saya mau seperti guru saya." Jadi vision, cita-cita dia itu terbangun dari usia dini. Ya, anak-anak usia dini mestinya sudah memulai ditanya, "Kamu besar mau jadi apa? Dan bagaimana cara melakukan itu?" Gitu ya. Hearing, kemampuan mendengarkan. Artinya bagaimana dia mampu mendengarkan perintah dengan baik. Bagaimana dia tidak bicara terus, tapi dia memberi kesempatan kepada yang lain bicara. Ya, hearing. Dia mampu mencerna apa yang disampaikan oleh orang lain. Itu semua terjadi di usia dini. Nah, begitu luar biasanya anak-anak yang sedang Bapak Ibu miliki saat ini. Ya. Yuk Bapak dan Ibu. Itu kenapa usia 0 sampai 6 tahun disebut sebagai usia emas. Karena pertumbuhan fisiknya pesat, pertumbuhan mentalnya pesat, sel-sel tubuhnya berkembang pesat, sel-sel otak juga berkembang luar biasa pesat, ya. Jadi perlu dilatih. Kalau tidak terlatih nanti sel-sel otaknya akan mengalami pemangkasan di usia 2 tahun sudah lewat, ya. Nanti di usia 14 tahun akan mengalami pemangkasan, ya. Maka makanan bergizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Ya. Oke Bapak dan Ibu. Nah, dampak stimulasi anak usia dini. Stimulasi yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang-orang di sekitar anak, orang tuanya, itu membekas kuat dan tahan lama. Jadi kalau anak dibesarkan dengan pukulan, bentakan, itu akan membekas kuat sampai kapan? Sampai kapanpun. Coba Bapak Ibu refleksikan.
Masih terasa nggak bentakan yang Bapak Ibu alami ketika anak-anak sampai saat ini? Perlakuan guru-guru yang mungkin dulu sangat tidak menyenangkan. Pasti Bapak dan Ibu masih ingat. Padahal itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Ya, jadi stimulasi itu bertahan kuat, ya, dan membekas juga sangat kuat. Kalau mau menciptakan anak yang penuh cinta, stimulasilah dengan penuh cinta. Ya. Berikutnya, kesalahan sedikit dalam stimulasi ini memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Bisa diperbaiki, tapi memerlukan waktu. Ya. Nanti memanfaatkan namanya plastisitas otak. Ya. Bisa diperbaiki, tapi sulit. Karena itu lebih baik kita langsung menstimulasi dengan benar. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini pentingnya masa balita. Ini Sunrock dan Jensen mengatakan usia prasekolah atau balita atau PAUD ya, itu sebagai fase yang fundamental bagi perkembangan individu. Jadi itu peletakan pondasi. Pondasi yang kuat untuk masa depannya. Ibarat bangun rumah, semakin kokoh pondasinya, akan semakin kokoh bangunannya. Begitu. Pada usia balita, sebagai masa terbentuknya kepribadian dasar individu. Jadi nggak ada nanti anak besar akan tahu sendiri, enggak Bapak dan Ibu. Anak perlu dibentuk kepribadiannya sejak usia dini. Dan bagaimana membentuk kepribadian? Melalui teladan orang tua dan gurunya serta orang dewasa di sekeliling anak itu. Ya. Nah, masa ini penuh dengan kejadian penting, unik, kan dasar kehidupan manusia di masa dewasa, serta di sini menemukan makna hidupnya. Jadi begitu nanti dia dasarnya kuat, anak akan menemukan makna hidupnya sebagai anak yang sangat dikasihi oleh Allah. Gitu ya. Jadi yang tadi di awal, tadi saya sampaikan ada gambar bayi yang dilipat, dia melihat bahwa kehidupan ini gelap, kehidupan ini sulit, kehidupan ini nggak menyenangkan, akhirnya dia nggak dapatin makna hidup. Bahwa makna hidup manusia itu Tuhan janjikan damai sejahtera, sudah. Ya, Tuhan nggak janjikan hal-hal yang sakit. Nah, maka begitu pentingnya masa usia dini ini untuk membantu anak menemukan makna hidupnya sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan. Gitu ya. Oke. Nah, ini konsep pendidikan Bapak dan Ibu. Sekalipun anak itu kita kasih, tapi kita harus mendidik anak supaya dia bisa mendidik dirinya sendiri. Makin besar kita nggak bisa kontrol dia 24 jam. Ya, karena itu kita mau lihat dulu tantangan di abad 21. Kita sebut the 4Cs, ya. 4C. Apa sih? Komunikasi. Yang nanti perlu dimiliki oleh anak yang berkomunikasi. Bahasa usia dini, maka penting banget loh. Di usia dini ini kita stimulasi bahasa anak. Yang pertama skill komunikasi. Ini yang membuat anak akan sukses di era abad 21. Yang kedua, kolaborasi. Bagaimana bekerja sama. Ya. Tadi peer social skill, bagaimana anak bermain dengan temannya, itu menjadi kolaborasi. Karena itu saya kalau mau mengikutkan anak-anaknya lomba, lombanya cari yang pola boleh dibikin misalnya lomba mewarnai bersama orang tua. Jadi sifatnya yang kolaboratif. Karena kalau anak individual itu bukan untuk anak usia dini. Anak usia dini itu usia berkelompok gitu ya. Ini kalau nanti kita sering ikut lomba itu lomba yang sifatnya individual, anak menjadi pribadi yang kompetitif. Ya. Padahal kompetisi itu sudah bukan lagi skill yang dibutuhkan di abad 21. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi.
Misalnya kita punya produk, teman punya startup, kita bekerja sama dengan teman yang punya startup, produk kita dipasarkan oleh dia. Itu kan kolaborasi. Nah, kemampuan untuk berkolaborasi mencapai puncaknya di usia berkelompok. Ya. Lalu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Itu kenapa di PAUD kalau nanti Bapak dan Ibu tanyakan memakai pendekatan saintifik dan STEAM, ya. Nanti silakan tanyakan kepada guru-gurunya apa itu. Ya, itu salah satu metode untuk melatih anak berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Nah, tadi kreativitas terbentuk ketika anak tidak dibatasi dengan jangan, tapi dibatasi dengan rambu-rambu. Mana yang bahaya, mana yang tidak, resikonya apa, kamu siap tidak dengan konsekuensinya, gitu ya. Nah, rumah silakan didesain sebagai tempat bermain, tempat anak bereksplorasi, berkreasi itu di rumah. Misalnya kursi dijejer panjang, itu bisa jadi menjadi kereta api, satu anak, tapi bisa juga anak yang lain mengatakan itu perahu berbaris. Anak yang lain bisa mengatakan kontainer, ya. Anak yang lain bisa mengatakan itu jembatan, ya. Jadi bagaimana rumah ini, ya, kita bebaskan anak-anak untuk menjadikan rumah sebagai area bermain. Ya, kalau bukan di rumah kita, dia nanti mainnya di rumah siapa? Nah, ini penting. Ya, Bapak dan Ibu, saya baru punya kursi tamu setelah anak-anak saya kuliah. Sebelum anak-anak saya kuliah, saya nggak punya kursi tamu, kursi makan pun tidak. Kami pakai tikar. Ada beberapa kursi yang dan meja belajar buat dia, tapi selebihnya ruangan kosong karena mereka masih senang bermain, gitu ya, gitu. Oke. Nah, sekarang pentingnya keluarga. Nah, yuk, yang pertama Bapak dan Ibu, Elizabeth Harlock mengatakan ini masa penting ya. Sekali lagi ya, anak usia dini itu masa penting dari keseluruhan tahap perkembangan. Maka yuk kita letakkan dasar berperilaku dalam kehidupan anak. Kita jadi teladannya. Ya. Yang kedua, kita stimulasi dengan tepat ya supaya mental anak ya itu tumbuh dengan baik dan dia mampu memahami mengerti kondisi lingkungannya dan bagaimana menyikapi lingkungannya. Keluarga adalah tempat anak belajar untuk menyesuaikan diri karena di keluarga itu lengkap. Ada yang sebaya, ada yang lebih tua ya. Lalu lingkungan pertama bagi anak memegang peranan penting. Jadi keluarga itu lingkungan pertama bagi anak memegang peranan penting dalam meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kenapa keluarga itu sangat penting? Karena dunia anak, dunia bermain. Maka jadikan rumah kita sebagai area bermain. Ya, biarkan anak-anak mengeksplorasi setiap sudut ruangan kita sebagai area bermain. Nanti ajak setelah mereka bermain, mereka bertanggung jawab dengan membereskan. Nah, biasanya suka mama-mama nggak sabar ya. Aduh, baru dirapiin udah diberantakin lagi gitu ya. Buat anak itu bukan memberantakan, tapi dia sedang bermain, sedang berimajinasi camping, mungkin dia sedang berkemah atau berimajinasi yang lain ya. Gitu. Yuk Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, Paul mengatakan menjadi anak yang resilience, berdaya lenting, berdayarikan tantangan, atau dia katakan most painful. Jadi anak yang semakin dimudahkan, itu akan jadi anak yang resilience. Saya ambil contoh, misalkan gini, ini ada botol ya Bapak dan Ibu, ini botol ya. Anak gini, mau minum, haus. Ya, Mama tolong buka ini, botolnya aku mau minum. Kalau orang tua yang tahu, oh anak
saya perlu jadi anak resilience. Dia akan katakan, coba kamu buka sendiri, mama mau lihat. Dia akan putar nih, misalnya putarnya ke arah kiri. Nggak bisa, Ma, nggak bisa. Coba sekarang diputar sebaliknya. Arahkan, oh iya, bisa. Gitu ya. Jadi tidak dimudahkan, artinya tidak dimudahkan ini bukan berarti anak itu diberi tantangan-tantangan di luar kemampuan dia, tidak. Tapi semacam ini saja, anak tidak dimudahkan untuk dibukakan, itu sudah merupakan bagian dari stimulasi menumbuhkan resilience. Anak diajak untuk makan sendiri, perkara berantakan, itu enggak apa-apa. Tapi makan Bapak dan Ibu, makan sendiri, itu stimulasi untuk menumbuhkan satu rasa di dalam dirinya di mana dia harus survive, ya. Jadi kalau anak yang biasa disuapin, ini membuat anak nggak survive. Dia nggak tahu cara memenuhi kebutuhan dirinya. Tapi kalau anak makan, dia mulai memegang sendok, memegang garpu, memastikan dia duduk benar. Lalu bagaimana menyendok makanan masuk ke dalam mulutnya. Ini proses yang luar biasa untuk menstimulasi dia jadi anak yang resilience. Ya, di Bapak dan Ibu mulai stop ya nyuapin anak-anak ya. Stop nyuapin anak-anak, biarkan makan sendiri, berantakan tidak apa-apa, nanti ajak mereka untuk membereskan dengan sapu kecil. Nah, itu menstimulasi motorik halusnya, jari-jarinya. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana anak belajar? Ya. Anak belajar dengan mengatakan dan melakukan. Jadi kalau cuma sekedar kita suruh baca, suruh dengerin kita, suruh melihat saja, mendengar, melihat, mengatakan saja, itu enggak total. Tapi begitu anak itu mengatakan, ini tadi ya, enggak bisa, Ma, coba kamu putarnya kemana? Ke kiri, Ma. Coba putar ke kanan. Oh, oke, saya lakukan. Nah, ini anak belajar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang saya dengar, saya lupa, apa yang saya lihat, saya ingat, apa yang saya lakukan, saya paham. Jadi, semakin banyak Bapak dan Ibu ngomelin anak, itu sebenarnya bukan pahala diingat, banyak lupa. Tapi ketika Bapak dan Ibu mengajak anak-anak ini terlibat dalam kegiatan, dia baru paham. Ya, yuk kita jadikan rumah sebagai sekolah yang pertama dan utama. Nah, bagaimana menjadikan anak bermental juara? Ada 7 cara. Anak perlu kesempatan, dukungan, dan kerjasama dari mana saja. Maka ketika anak diberi kesempatan, diberi dukungan, dan kemenangan terjadi ketika anak mau melangkah. Nah, kasih kesempatan. Kesempatan mencuci piring, kesempatan mencuci baju, kesempatan memotong, kesempatan melipat bajunya sendiri, kesempatan untuk menyampaikan apa isi hatinya, kesempatan memimpin doa, kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan apa yang dia mengerti. Jadi banyak kesempatan dan kemudian Bapak Ibu support dan lakukan kerjasama antara Bapak dan Ibu, ini menjadi tim yang luar biasa, anak akan mendapatkan kemenangannya. Berikutnya, bangkitkan niat dan kemauan yang kuat dan kritis, itu akan menghasilkan sebuah kreativitas. Jadi perlu ada dorongan, ujian dari orang tua. Yang ketiga, fokus pada tujuan hidup anak. Ya, apa cita-citanya? Kalau ada tantangan, yuk dibantu mencari solusinya. Jadi bukan keluhan, tapi ingatkan kamu punya tujuan itu. Kamu mau jadi anak yang pintar ya, kamu harus belajar. Ya, kamu harus semakin rajin seperti itu. Inspirasi anak dengan memiliki impian. Tempelkan ya Bapak dan Ibu impian-impiannya di sekeliling sekeliling tembok rumah ya. Jadi yang ditempel di rumah tuh gak terus pujian-pujian buat anak, firman yang harus dia ingat tuh tempelkan di dinding Bapak dan Ibu. Itu menjadi sumber belajar ya. Ajarkan untuk tekun dan tidak ada kamus menyerah dalam meraih kemenangan. Keenam, sadarkan bahwa kemenangan butuh waktu dan kesabaran.
kesabaran. Anak-anak sekarang ini maunya cepat, jadi perlu dilatih untuk sabar. Dan yang terakhir, catat selalu prestasinya. Nah, prestasi ini bukan berarti dapat piala ya Bapak dan Ibu. Misalnya, hari ini sudah bangun pagi, hari ini makan sudah habis, hari ini dia mau makan sayur, hari ini dia sudah bisa mandi sendiri. Nah, itu prestasi-prestasi yang perlu dicatat. Ya, oke. Nah ini, yang diperlukan anak itu pelukan, yang dihindari pengabaian. Yang diperlukan anak rasa aman untuk menumbuhkan percaya diri, bukan bentakan. Yang diperlukan anak itu informasi melalui dongeng, buku bacaan, berbicara dari hati ke hati, bukan merendahkan anak dengan menganggap anak kecil tidak tahu apa-apa. Yang diperlukan anak itu pujian. Yang dipuji adalah prosesnya, bukan hasilnya. Misalnya, wah kamu bisa membuat komposisi warna, ya. Jadi bukan memuji, bukan begini, gambarmu bagus. Nah ini anak nggak paham. Ujilah prosesnya, ya. Beri kesempatan dan ruang kepada anak untuk mencoba banyak hal. Yang dihindari larangan sehingga anak takut mencoba. Yang diperlukan kata-kata yang menginspirasi. Yang dihindari terlalu melayani semua kebutuhan anak. Yang diperlukan jadikan waktu bersama ke keluarga sebagai waktu yang berkualitas. Yang dihindari hanya menyediakan hari tertentu sebagai hari keluarga. Di sini saya memberi tahu ibu-ibu, hari keluarga adalah setiap hari. Ya, Bapak dan Ibu, hari keluarga adalah setiap hari, bukan hanya hari Sabtu atau hari Minggu. Ya, every day is family day. Ya. Karena setiap hari kita ketemu anak-anak. Entah 1 jam, 2 jam, pastikan itu quality time. Ya, sehingga anak nggak perlu tunggu sampai Sabtu dan Minggu baru bisa ngobrol dengan orang tuanya. Ya, oke. Yang diperlukan fokus pada tujuan Anda membangun keluarga. Nah, dulu saat Bapak dan Ibu berkeluarga, tujuannya apa? Gitu ya. Nah, yang dihindari lupa pada rasa jatuh cinta pada saat mengucapkan janji sehidup semati. Ya, ingat-ingat ya. Dulu saat jatuh cinta pada pasangan itu apa? Nah, rasa jatuh cinta ini harus ada setiap hari, ya. Gitu. Biasanya kalau sudah menikah hilang, menjadi semacam rutinitas, padahal itu fatal. Ya, justru sesudah sah harus semakin jatuh cinta. Lalu biarkan anak menemukan jalan keluar. Lebih banyak berbicara daripada mendengar, itu perlu dihindari. Yang diperlukan oleh anak, fokus pada mengapa terlebih dahulu. Ya, yang dihindari memperlakukan anak tidak sesuai usianya. Yang diperlukan menjadi pendengar yang baik, yang dihindari menuntut apa yang diinginkan orang tua, bukan yang diinginkan anak. Terakhir, sabar, karena tumbuh kembang perlu proses panjang. Paling tidak sampai lulus SMA, yang Bapak Ibu perlu hindari adalah kurang sabar. Ya, oke Bapak dan Ibu. Sekarang yuk, saya mengajak Bapak dan Ibu lihat video ini 10 detik aja, tapi ini bisa mengubah hidup Bapak dan Ibu. Yuk sekarang kita sama-sama berurusan dengan diri sendiri ya.
Nah, Bapak dan Ibu, saya minta Bapak dan Ibu siapkan alat tulis dan kertas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, sendiri-sendiri. Ya, Ibu sendiri, Bapak sendiri ya. Ambil kertas, silakan dijawab pertanyaan berikut. Nggak perlu dikasih tahu ke siapa-siapa dulu ya. Sudah siap dengan kertasnya? Siap, Bapak dan Ibu? Ada ya? Saya mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama, silakan dijawab. Apakah kehadiran anak penting bagi Bapak dan Ibu? Mengapa? Silakan ditulis jawabannya. Silakan ditulis. Apakah kehadiran anak penting bagi Bapak dan Ibu? Mengapa? Ya. Oke, ini pertanyaan kedua. Apa untungnya memiliki anak bagi Bapak dan Ibu? Jelaskan alasan Bapak dan Ibu. Ya. Berikutnya. Tuliskan apa saja yang sudah anak Bapak Ibu lakukan untuk Anda. Mengapa hal tersebut Bapak dan Ibu anggap baik dan kurang baik? Jadi Bapak Ibu bikin kolom. Ya. Tuliskan apa saja yang baik dan hal-hal yang dianggap kurang baik. Yang keempat, tuliskan anak seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, mengapa. Kelima, apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk membantu anak Bapak dan Ibu menjadi anak yang Bapak Ibu inginkan. Keenam, mengapa Bapak Ibu ingin menjadi orang tua seperti Bapak dan Ibu ingin menjadi orang tua yang seperti apa untuk anak-anak Bapak dan Ibu? Mengapa? Gitu. Misalnya saya mau jadi orang tua yang penuh kasih, nah silakan. Dan yang ketujuh, siapa yang memperoleh manfaat bila Bapak dan Ibu menjadi orang tua seperti yang Bapak Ibu inginkan? Silakan Bapak dan Ibu, saya beri waktu 5 menit untuk menjawab ini.
Baik, Bapak dan Ibu, sekarang sampai pertanyaan yang ke-8. Temukan 5 langkah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan menjadi orang tua seperti yang Bapak Ibu inginkan. Nah, bagian ini nanti akan jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu. Ini nanti saya serahkan ke TK Obi Fodo, apakah akan dimanfaatkan menjadi sudut komitmen orang tua, sehingga setiap orang tua merasa mendapatkan support untuk menjadi orang tua yang luar biasa, dan selalu diingatkan kembali untuk menjadi seperti apa yang para orang tua inginkan. Ya, saya sangat membutuhkan kerjasama dengan para kepala guru dan kepala sekolah dari Obi Fodo. Silakan Bapak dan Ibu, 5 hal yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan menjadi orang tua seperti yang Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah, kalau sedang dalam Zoom parenting ini bersama Bapak dan Ibunya bersamaan, silakan dirundingkan. Ya, kalau bersamaan silakan dirundingkan sehingga terjadi satu kata antara Bapak dan Ibu untuk menuliskan 5 hal yang mau dilakukan. Untuk yang saat ini ikut parentingnya sendirian, setelah sesi parenting ini selesai, nanti dirundingkan langkah-langkahnya ini supaya antara Bapak dan Ibu terjadi kata sepakat. Baik, Bapak dan Ibu, nanti jawaban nomor 6 dan nomor 8, nanti silakan untuk bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah TK Obi, ya, Obi Fodo. Nanti jawaban nomor 5 dan 6 ditulis di sebuah kertas yang bagus, lalu dilengkapi dengan foto Bapak dan Ibu bersama putra-putri Bapak dan Ibu yang bersekolah di TK Obi. Nah, ini nanti dikumpulkan dan akan dijadikan sebagai sudut komitmen orang tua. Supaya kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mensupport untuk menerima berkat dari Tuhan. Anakku yang adalah berkat terindah ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat kembali buat semakin banyak orang. Sekali lagi, pendidik yang utama adalah orang tua. Pendidikan di rumah tidak dapat digantikan. Role model dari Bapak dan Ibu adalah pondasi, sarana membangun pondasi bagi pembentukan karakter anak. Mari kita bangun, ibarat bangunan, letakkan pondasi yang kuat sehingga anak kita bisa tumbuh menjadi bangunan yang kuat dan kokoh. Bukan bangunan yang seperti ini dengan pondasi yang tidak ada sama sekali, dia akan begitu kena angin dan hujan, dia akan roboh. Baik, Bapak dan Ibu,
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat menjadi orang tua yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Resni. Ibu luar biasa. Kita mau tepuk tangan semua ya Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan, kita sangat bersyukur ya. Sore hari ini kita bisa diberkati lewat hambanya. Ini pertama sekali ya Ibu Resni bisa memberkati orang tua khususnya TKOB. Jadi hari ini hari yang begitu spesial dan hari yang begitu memberkati kita sebagai orang tua melalui hambanya ini. Sekali lagi terima kasih Bu Resni, Tuhan Yesus yang selalu memberkati Ibu dan Tuhan yang selalu memakai Ibu dengan luar biasa lagi untuk membekali setiap orang tua demi anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap keluarga. Bapak Ibu semuanya, kepada saya yang saya hormati Bu Resni sebagai pembicara kita di sore hari ini dan juga Pak Febli, di mana tadi